basis ya ya Bambang Priam Boto ingkang wus misuwur. Tari Pesona Jawa Tengah ini saya mencoba menyusun gerak-gerak tari yang berlatar belakang tradisi Jawa Tengah yang kami kembangkan, artinya bahwa menjadi bagian dari tari kreasi tradisi pesisiran. Notabene adalah lahir di Semarang, jadi tapi ini tari Pesona Jawa Tengah ini bercerita tentang bagaimana masyarakatnya di Jawa Tengah yang berbagai macam budayanya, berbagai macam dialeknya, berbagai macam kegiatan-kegiatannya berbeda-beda dengan latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, latar belakang ideologi dan lain-lain mungkin jadi berbeda ya, tapi di Jawa Tengah ini terangkum menjadi satu kesatuan. Maka kami mencoba menamakan dengan nama tari Pesona Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki pesona, memiliki daya tarik, memiliki keindahan baik dari pariwisatanya, seni budayanya, kemudian kulinernya, dan berbagai macam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Dalam konsep garapnya saya menggunakan gerak-gerak energik, gerak-gerak dengan dilengkapi dengan sampur yang berada di kanan kiri, kemudian properti ada jari atau kain produksi dari kerajinan batik, ada juga menggunakan kerajinan topeng, ada juga wayang, ada juga warak kecil dari warak sebagai simbolik ya, warak sebagai simbolik, warak sebagai hewan mitologi Semarang, ada kipas juga sebagai produksi dari Jawa Tengah. Jadi intinya bahwa tari Pesona Jawa Tengah ini saya coba susun dengan menjadi materi di hari greget, dan kami mencoba di mana-mana kami coba untuk menyajikan tari Pesona Jawa Tengah ini. Tarian ini saya susun ya sekitar 20 tahun yang lalu gitu sih. Jadi sudah lumayan lama, kemudian berkembangnya waktu ada beberapa gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan kemajuan waktu zaman ini. Jadi karena kalau saya tetap berhenti di suatu titik agak sedikit kurang menyesuaikan ya bagi generasi sekarang. Tapi ini gerak-geraknya masih tetap, hanya temponya atau secara gerakannya mungkin hentakannya lebih keras, lebih kenceng, lebih dinamis, mungkin seperti itu. Kemudian tari ini juga pernah disajikan di beberapa negara seperti di Singapura, Cina, Jepang kemarin. Kemudian di tahun 2025 ini di Jepang, kemudian di Guangdong, kemudian di Yeosu Korea, kemudian di Malaysia Matafair dan sebagainya. Artinya bahwa tari ini kami coba bawa kemana-mana sebagai misi budaya, bahwa Jawa Tengah memiliki pesona yang dilewat sebuah tarian. Jadi di dalamnya ada syair, tak membedakan suku agama, dan lain-lain. Artinya bahwa tidak membedakan suku, ras, agama, kemudian semuanya dilakukan untuk Indonesia. Jadi pesona Jawa Tengah ini cepat menggiring besarnya adalah Nusantara atau Indonesia. Kemudian tentang pesona Jawa Tengah sendiri memiliki filosofi di dalamnya. Lepas dari pensyair itu, penari dengan menggunakan sampur itu dari berbagai arah bertemu menjadi satu, berkumpul menjadi satu. Itu bahwa Jawa Tengah ini memiliki kabupaten kota
yang berbeda-beda, cengkok bahasanya, dialeknya, kulinernya, khas batiknya, dialek-dialek sehari-hari, kemudian budaya-budaya yang dilakukan berbeda, namun dalam konsep tarian ini berbagai macam ini menyatu jadi satu, menjadi sebuah tari bentuk lingkaran ya, artinya kolaborasi berbagai macam ini menyatu dalam posisi penari ini menjabat buah lingkaran, bersatu menjadi satu lagi, kemudian masing-masing memiliki kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang saya ambil sebagai sebuah tarian yang di dalam koreografinya saya tampilkan. Inilah koreografi khas dari Banyumas, khas dari Semarang, Surakarta juga ada. Tadi ada tak membedakan suku agama, ada lambean, ada sindut, ada lumaksono, lambean setengah dan sebagainya. Itu di dalam tari ini saya munculkan ini bahwa ini dari Surakarta, kemudian ini dari Banyumasnya juga ada, kemudian Semarangan sendiri juga ada. Ini di sini ada berbagai macam. Lepas dari itu, untuk mewadahi warna bahwa Jawa Tengah memiliki kerajinan dan lain-lain, tarian ini kan ada topeng juga, menggunakan topeng, menggunakan wayang. Lepas ini produk dari Jawa Tengah. Jadi maksudnya pesona Jawa Tengah ini mewadahi semua aspirasi, kemudian apresiasi, kemudian bentuk-bentuk budaya, tari-tari keseharian masyarakatnya kami coba kami tuangkan dalam bentuk koreografi tari pesona Jawa Tengah. Kemudian untuk iringannya kami menggunakan gamelan laras pelok dengan ada bantuan siksofon, ada senar drumnya, namun tetap nuansanya tetap gamelan, dan kami mencoba dengan dialek tembangnya dengan bahasa Indonesia dengan cengkok sindenan vokal Jawa Tengah secara gamelan. Tarian ini bisa ditarikan semua perempuan kelompok, bisa ditarikan perempuan dan laki-laki berpasangan, bisa berregu berkelompok, dan tunggal pun juga bisa. Artinya bahwa ini fleksibel ya tarian ini. Jadi bentuk tarinya bisa kelompok, bisa tunggal. Kemudian propertinya, kostumnya juga saya menggunakan tetap ada nuansa batik ya, karena ini adalah Jawa Tengah. Meskipun menggunakan selendang emas, ya, selendang perak, selendang silver dan sebagainya, namun tetap menggunakan batik dan kepalanya tetap sanggulan, cepol sebagai masyarakat Jawa. Riasnya cantik dan tarinya adalah dinamis.